Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Matahari hampir tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat oranye keemasan. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Bekasi, suara deru kendaraan berpadu dengan debu jalanan yang berterbangan. Di sinilah kisah seorang pemuda bernama Arman bermula. Kisah yang kelak akan mengguncang dunia usaha kreatif Indonesia. Arman tidak terlahir dari keluarga kaya. Ayahnya, Pak Sahroni, hanya seorang tukang tambal ban di pinggir jalan, sementara ibunya, Bu Sumi, menjajakan gorengan di pasar tradisional. Sejak kecil, Arman sudah akrab dengan aroma karet panas dan bunyi kompresor yang mendesis. Ia membantu ayahnya seusai sekolah, menggulung selang, mengangkat ban, dan sesekali melayani pelanggan. Namun, saat Arman berusia 19 tahun, hidupnya berubah drastis. Ayahnya terkena stroke ringan akibat kelelahan bekerja di bawah terik matahari. Tiba-tiba, beban ekonomi keluarga sepenuhnya jatuh ke pundaknya. Kuliah yang baru saja ia impikan di universitas negeri harus dikubur dalam-dalam. Ia tak punya pilihan selain meneruskan usaha tambal ban seadanya. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Arman bangun sebelum fajar, mendorong gerobak tambal bannya ke pinggir jalan, menunggu pelanggan yang datang. Kadang sehari hanya satu motor yang bocor. Kadang, seharian tak ada pelanggan sama sekali. Ban bekas pun menumpuk di sudut lapaknya, lusuh dan berdebu. Sering ia termenung melihat tumpukan itu. Apakah hidupku hanya akan berputar-putar di sini? Seperti ban bekas ini? Tidak ada arah, pikir Arman suatu sore. Sampai suatu hari, saat hujan deras mengguyur, Arman duduk berteduh di bawah tenda lapaknya yang hampir roboh. Ia memandang satu ban bekas yang tergeletak, dan mendadak muncul ide liar di kepalanya. Ia teringat pernah melihat kerajinan tangan dari limbah di internet warnet dekat pasar. Lalu sebuah pertanyaan muncul. Kenapa ban bekas tidak diubah menjadi sesuatu yang berguna? Gagasan itu begitu sederhana, namun membangkitkan bara semangat dalam dirinya. Malam itu, Arman begadang. Ia mencari-cari inspirasi lewat komputer tua pinjaman dari kawannya. Ia menemukan artikel tentang upcycle, seni mengubah barang bekas menjadi produk baru yang bernilai jual tinggi. Ada pot bunga dari ban, ada kursi, ayunan anak-anak, bahkan meja kopi. Hatinya berdegup kencang, matanya berbinar. Ia merasa menemukan jawaban dari kekalutannya. Namun, mewujudkan ide itu tidak semudah membalik telapak tangan. Keesokan harinya, dengan semangat membara, Arman mulai mencoba memotong dan membentuk ban bekas. Ia mengumpulkan alat seadanya, pisau bekas, tangkaratan, palu kecil. Tangannya lecet, bahkan sempat berdarah. Berkali-kali ia gagal, potongannya tidak rapi, bentuknya aneh, ban terlalu keras. 3 hari berturut-turut, Arman gagal membuat satupun kerajinan yang layak. Ketika teman-teman sebayanya sibuk pamer motor baru, nongkrong di warung kopi, Arman bergulat sendiri dengan ban-ban kotor dan mimpi besarnya. Ibunya pun sempat menatapnya dengan mata penuh khawatir. "Men, kamu kenapa begini? Kalau mau kerja, kerja yang normal aja. Ngapain repot-repot gini? Kita butuh makan, nak." Suara Bu Sumi bergetar. Arman hanya tersenyum kecil, menahan perih di hatinya. Ia tahu ibunya takut ia terlalu berangan-angan. Namun, bagi Arman, ini lebih dari sekadar soal makan hari ini. Ini soal hidup, soal masa depan, soal harga diri. Suatu sore, saat semua orang sibuk di pasar, Arman berhasil membuat pot bunga dari potongan ban bekas yang sederhana tapi unik. Ia mengecatnya dengan cat semprot warna-warni hasil patungan dengan sahabatnya, Wira. Ketika pot itu jadi, Arman memandanginya dengan bangga. Meski bentuknya belum sempurna, ada jiwa dan keringat yang menetes di sana. Dengan pot itu di tangan, Arman memberanikan diri berjualan di pasar malam. Ia menggelar lapak kecil di emperan, diapit penjual mainan dan baju bekas. Orang-orang lewat memandang aneh, ada yang mencibir. "Apa-apaan ini? Pot dari ban bekas? Hahaha, ngapain beli? Mending beli pot plastik 1000-an." Tawa itu menusuk telinga Arman seperti pisau. Malam itu ia pulang dengan tangan kosong, tanpa satupun pot terjual. Arman merasa dunia meremukkan semangatnya. Di kamarnya yang sempit, ia duduk termenung.
Angin malam meniupkan bau tanah basah lewat jendela Rayot. Matanya mulai berkaca-kaca. Apa aku ini terlalu bodoh untuk bermimpi? Dalam keputusasaan itu, ia teringat kata-kata ayahnya dulu waktu ia masih kecil. Men, orang sukses itu bukan yang gak pernah jatuh, tapi yang mau bangkit setiap kali jatuh. Keesokan paginya, dengan tekad baru, Arman memperbaiki desain potnya. Ia belajar melapisi ban bekas dengan anyaman tali serat, membuat tampilannya lebih artistik. Ia mengubah pendekatan, bukan sekadar menjual pot, tapi menjual cerita. Cerita tentang kreativitas, tentang penyelamatan lingkungan. Ia mulai menawarkan kreasinya ke komunitas pecinta tanaman hias di media sosial. Sedikit demi sedikit, ada yang mulai tertarik. 1 pot terjual, lalu 3, lalu 10. Satu senyuman kecil muncul di sudut bibir Arman. Sebuah tanda bahwa badai mulai mereda. Bahwa setiap ban bekas pun punya kesempatan untuk berputar kembali, menjadi sesuatu yang baru. Seiring waktu, perlahan tapi pasti, karya Arman mulai menarik perhatian. Berkat promosi kecil-kecilan di media sosial, ia mendapat pesanan dari komunitas tanaman hias. Mereka menyukai konsep ramah lingkungan yang Arman tawarkan. Dengan modal keberanian dan kejujuran, Arman melayani pelanggan-pelanggannya. Meski ia tahu, bentuk potnya masih jauh dari sempurna. Namun perjalanan ini bukan tanpa rintangan. Saat bisnis kecil itu mulai tumbuh, muncul masalah baru, keterbatasan alat dan bahan. Pisau butut yang digunakannya sudah tak tajam lagi. Kompresor tambal ban warisan ayahnya sering rusak. Cat semprot pun mahal harganya. Belum lagi masalah kepercayaan diri. Arman sering merasa minder ketika bertemu pelanggan yang mapan, berbicara dengan bahasa bisnis yang belum ia kuasai. Suatu hari, seorang pelanggan besar, sebuah kafe urban di Jakarta, tertarik untuk memesan 50 pot untuk interior tematik mereka. Ini adalah kesempatan emas. Arman girang setengah mati. Ia membayangkan wajah ibunya yang akan tersenyum bangga, membayangkan membelikan ayahnya kursi roda baru, membayangkan hari esok yang cerah. Tapi begitu semangat itu membumbung, masalah datang tak diundang. Ketika Arman mulai produksi massal, tenda lapaknya roboh dihantam angin ribut. Semua pot yang sedang diproses rusak berantakan. Beberapa ban baru yang ia kumpulkan terendam air kotor, penuh lumpur. Wajahnya pucat melihat semua usahanya hancur dalam semalam. Arman menatap langit kelabu sambil terduduk lesu di antara tumpukan ban kotor. Sejenak, semua suara dunia lenyap, tergantikan oleh gemuruh dalam dadanya. Ia ingin marah, ingin menyerah. Apalagi yang harus ia hadapi? Apalagi cobaan yang mesti ia telan? Namun, dalam keheningan itu, terdengar suara serak sang ayah yang datang mendekat dengan langkah pincang. Pak Saroni menatap anaknya, lalu berkata pelan, "Men, kalau kita jatuh, bukan tanah yang salah. Tapi itu tandanya kita harus berdiri lebih kuat. Biar tanganmu kotor, tapi mimpimu tetap bersih." Kalimat itu seperti suntikan semangat ke dalam nadi Arman. Dengan napas berat, ia bangkit. Malam itu, ia membereskan lapaknya seorang diri, memisahkan ban yang masih bisa digunakan, mengeringkan pot-pot setengah jadi. Keesokan paginya, ia menemui Wira, sahabat sejatinya, dan meminta bantuan. Bersama-sama mereka bekerja siang dan malam. Wira membawa mesin gerinda kecil pinjaman dari pamannya. Mereka memotong ban dengan lebih presisi, menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih menarik. Ayunan anak-anak dari ban bekas, kursi santai, hingga rak pot gantung. Arman bahkan mulai belajar teknik pewarnaan gradasi dari tutorial YouTube, memanfaatkan bahan seadanya. Sedikit demi sedikit, karya mereka bukan lagi sekadar kerajinan tangan, melainkan karya seni. Dalam waktu 1 minggu penuh keringat, luka, dan kerja keras, Arman berhasil menyelesaikan pesanan kafe itu. Ketika pot-pot buatan terpasang di sudut-sudut kafe, lengkap dengan tanaman hijau menjuntai, hati Arman meledak oleh rasa haru. Ia mencuri-curi pandang ke pelanggan kafe yang berfotoria di antara kreasinya. Dari balik kaca jendela, Arman melihat seorang anak kecil menunjuk pot ban buatannya sambil berkata pada ibunya, "Bu, itu lucu banget. Aku mau kayak gitu di rumah." Arman menahan senyum lebar yang hampir pecah. Di detik itu, ia sadar, ia bukan hanya membuat pot atau ayunan dari ban bekas. Ia sedang menanamkan mimpi baru di benak orang lain. Namun,
Tantangan berikutnya sudah menunggu di tikungan. Melihat kesuksesan Arman, beberapa orang yang iri mulai menjiplak idenya. Mereka membuat pot ban bekas serupa, menjualnya lebih murah tanpa peduli kualitas. Pasar mulai jenuh. Penjualan Arman turun drastis. Banyak pelanggan baru yang lebih memilih produk tiruan. Arman merasa tertampar. Ia menatap produk-produknya yang menumpuk di lapak. Malam-malam panjang kembali ia jalani dalam kegelisahan. Sampai suatu hari, ia menemukan inspirasi baru, brand identity. Ia sadar, kalau hanya menjual pot atau ayunan dari ban bekas, semua orang bisa meniru. Tapi kalau ia menjual cerita, nilai, dan karakter di balik kreasinya, itulah yang tidak bisa ditiru. Maka lahirlah nama usahanya, Ban Kreasi Arman. Tagline yang ia semakan, menciptakan kehidupan baru dari yang terbuang. Ia merancang logo sederhana, gambar lingkaran ban dengan tunas kecil tumbuh dari tengahnya. Ia membuat brosur kecil, menceritakan kisah perjuangannya. Ia menceritakan bagaimana setiap produk dibuat dengan tangan, dengan jiwa, dengan misi untuk menyelamatkan lingkungan. Arman juga mulai berani tampil di pameran kreatif lokal. Di sana, ia berbicara di depan umum, meski suara dan tangannya gemetar. Ia menunjukkan bagaimana ia menyulap barang buangan menjadi karya yang indah. Satu demi satu, orang mulai mendengarkan. Bukan sekadar membeli, tapi menghargai. Ban Kreasi Arman mulai diliput media lokal. Ia diundang untuk berbicara di seminar lingkungan. Ia diajak kolaborasi oleh komunitas seni. Produk-produknya pun mulai diekspor kecil-kecilan ke Singapura lewat program UMKM pemerintah. Arman menatap ke belakang, ke semua malam yang ia habiskan sendirian, ke semua luka di tangannya, ke semua hinaan dan cemoohan, dan ia tersenyum. Semua itu ternyata bukan ujian untuk menghancurkannya, melainkan ujian untuk menemukannya. Dalam tiap pot bunga, dalam tiap ayunan, dalam tiap kursi santai dari ban bekas, tersimpan kisah tentang kekunan, kegigihan, dan mimpi yang tak pernah menyerah. 2 tahun berlalu sejak malam hujan itu, malam saat Arman pertama kali bermimpi di antara ban-ban kotor. Kini, lapaknya telah berubah menjadi sebuah workshop kecil di tepi jalan raya, bertuliskan besar, Ban Kreasi Arman dari limbah menjadi cinta alam. Di dalam, deru mesin potong bergema, aroma cat baru tercium, dan puluhan produk aneka bentuk berjajar rapi. Ada kursi santai warna pastel, pot bunga dengan motif etnik, bahkan mainan edukatif untuk anak-anak. Arman tidak lagi bekerja sendiri. Ia mempekerjakan belasan pemuda kampung yang dulunya menganggur. Mereka dilatih menjadi pengrajin terampil, diberi kesempatan untuk berkreasi dan mendapatkan penghasilan layak. Bagi Arman, kesuksesan tidak berarti apa-apa jika ia berdiri sendirian. Ia ingin tumbuh bersama-sama, menebarkan manfaat seluas-luasnya. Setiap Jumat, Arman mengadakan pelatihan gratis untuk anak muda sekitar. Ia mengajarkan keterampilan mengolah limbah, menanamkan nilai kreativitas dan semangat pantang menyerah. Ia ingin agar semua orang tahu, keberhasilan bukan hak istimewa untuk orang kota atau anak orang kaya. Ia adalah milik siapa saja yang mau bekerja keras dan bermimpi besar. Namun, seiring membesarnya nama Ban Kreasi Arman, tantangan pun naik tingkat. Suatu hari, Arman menerima undangan untuk mengikuti pameran kewirausahaan nasional di Jakarta Convention Center. Sebuah kesempatan emas, tapi sekaligus tekanan besar. Di sana, ia akan bersaing dengan pengusaha-pengusaha mapan dari seluruh Indonesia. Banyak di antaranya lulusan luar negeri dengan modal besar dan produk canggih. Malam sebelum berangkat ke pameran, Arman duduk sendirian di bengkel kecilnya. Ia menatap pot-pot dan kursi hasil buatan tangan yang sederhana. Ada rasa ragu di hatinya. Apa mungkin aku yang hanya lulusan SMA dari tambal ban pinggir jalan bisa berdiri sejajar dengan mereka? Ia menggenggam kalimat ayahnya dalam hati. Yang membuatmu berharga bukan dari mana kamu berasal, tapi kemana kamu mau berjalan. Keesokan harinya, dengan semangat membuncah, Arman membawa produk-produknya ke pameran. Booth Ban Kreasi Arman tampil sederhana tapi mencuri perhatian. Di antara produk-produk canggih yang serba mengilap, pot ban warna-warni Arman justru menjadi oase keunikan. Banyak pengunjung yang mampir, bukan hanya karena bentuk produknya, tetapi karena cerita di baliknya. Arman menceritakan kisahnya dengan tulus, tentang ban bekas,
tentang mimpi di malam hujan, tentang kekunan dan kerja keras. Tak disangka, kisah itu menyentuh hati banyak orang. Seorang investor muda yang memiliki jaringan toko tanaman hias tertarik bekerja sama. Seorang pejabat pemerintah mengundang Arman untuk menjadi duta kampanye daur ulang nasional. Bahkan, di malam penutupan pameran, ban kreasi Arman dinobatkan sebagai produk inovatif terbaik, mengalahkan puluhan pesaing dari seluruh Indonesia. Saat naik ke atas panggung menerima penghargaan, Arman hampir tak bisa menahan air matanya. Di depan ratusan pasang mata, ia berkata dengan suara bergetar, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak tukang tambal ban. Tapi saya percaya, tidak ada limbah yang benar-benar tak berguna. Sama seperti hidup kita, tidak ada yang sia-sia kalau kita mau memperjuangkannya." Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Setelah pameran itu, usaha ban kreasi Arman berkembang pesat. Ia membuka beberapa workshop baru di kota lain. Ia mengadakan pelatihan nasional untuk pemuda-pemuda daerah, mengajarkan bagaimana mengubah sampah menjadi peluang. Ia bahkan diundang menjadi pembicara di TEDx Jakarta, berbicara tentang Creative Economy from the Margins. Sebuah pengakuan luar biasa untuk seseorang yang memulai segalanya dari nol, dari jalanan berdebu di pinggir Bekasi. Namun, di tengah semua kesuksesan itu, Arman tetap rendah hati. Ia masih sering terlihat membantu ibunya berjualan gorengan di pasar setiap minggu pagi. Ia masih menyempatkan waktu menyapa anak-anak kampung, mengajak mereka menggambar dan berkreasi dengan bahan-bahan sederhana. Baginya, kekayaan bukanlah soal berapa banyak uang yang dikumpulkan, tapi berapa banyak senyuman yang bisa ia sebarkan. Dan setiap kali ia melihat sebuah pot bunga dari ban bekas menghiasi rumah seseorang, atau seorang anak kecil bermain ayunan buatan tangannya, Arman tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ia telah membuktikan satu hal yang sangat sederhana, tapi mudah dilupakan oleh dunia. Bahkan dari sesuatu yang dianggap sampah, bisa tumbuh sebuah mimpi, asalkan ada tekad untuk melihat keindahan di dalamnya.